Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau yang mengenal masing-masing kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal segala kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan. Engkau juga tahu setiap apa yang kami sedang gumulkan saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami menghampiri Engkau di dalam firman-Mu, kami sungguh memohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan juga kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Singkapkanlah ya Tuhan firman-Mu, kehendak-Mu, agar kami juga bisa hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga tolong hamba-Mu yang hina ini di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, sekiranya boleh menjadi alat-Mu memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati menit-menit di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus, pasal yang kelima ayat 12 sampai 20. Yakobus, pasal yang kelima ayat 12 sampai 20. Khotbah pada pagi hari ini masih dalam rangkaian khotbah eksposisi surat Yakobus dan hari ini akan menjadi seri yang terakhir atau penutup dari rangkaian seri khotbah dari surat Yakobus. Oleh sebab itu kita telah sampai pada akhir dari surat Yakobus, yaitu Yakobus pasal yang kelima ayat 12 sampai 20. Akan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah sebuah pertanyaan. Bolehkah orang Kristen bersumpah? Maka pada hari ini kita akan berfokus pada ayat 12 dari bacaan kita. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Bapak Ibu Saudara, jika kita ditanya, bolehkah orang Kristen bersumpah? Tentu seharusnya kita langsung akan dengan mudah bisa menjawab, oh ya tentu saja boleh. Kenapa? Karena pada prakteknya kita menyaksikan bahwa orang Kristen itu memang bersumpah. Kalau Bapak Ibu menjadi pejabat atau dokter, notaris, atau profesi-profesi tertentu, Bapak Ibu akan diambil sumpahnya bahwa Bapak Ibu akan menjalankan profesi tersebut dengan sebaik-baiknya seturut dengan kode etik profesi. Atau misalnya Bapak Ibu harus memberi kesaksian di pengadilan. Bapak Ibu harus mengucapkan sumpah bahwa apa yang akan Bapak Ibu katakan sebagai sebuah kesaksian itu adalah benar. Lalu kalau begitu bagaimana kita kemudian memaknai akan nasihat Yakobus? Janganlah
kamu bersumpah. Terlebih Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang serupa dalam Matius pasal yang ke-5. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sumpah itu memang seolah-olah dilarang dalam firman Tuhan. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu bahwa ada kelompok-kelompok orang Kristen tertentu sama sekali tidak mau bersumpah. Ya, misalnya kelompok seperti orang-orang Quakers, kalangan Anabaptis seperti Mennonite, atau orang-orang Amish di Amerika, bahkan mungkin sebagian orang Kristen Injili itu tidak mau bersumpah. Mereka sama sekali tidak mau bersumpah karena bagi mereka mengambil sumpah bahkan dalam konteks legal itu mengindikasikan standar ganda akan kebenaran dan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri telah ajarkan. Makanya orang-orang Kristen seperti itu kemudian mengambil jarak dari negara dan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan mereka mengambil sumpah. Tetapi apakah benar seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana seharusnya kita memaknai ayat-ayat larangan untuk tidak boleh bersumpah? Nah, mari sekarang kita melihat apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Yakobus dan juga Tuhan Yesus dalam hal larangan untuk bersumpah. Pertama-tama kita perlu terlebih dahulu mengerti apa itu sumpah. Nah, secara sederhana dalam Alkitab, sumpah adalah pernyataan ataupun juga janji yang mana kita itu memakai nama sesuatu atau di dalam nama sesuatu sebagai saksi kita. Misalnya kita berjanji kepada orang. Kita mengatakan janji itu di dalam nama Tuhan, berarti kita membuat Tuhan itu menjadi saksi daripada janji tersebut. Kita tidak hanya berjanji kepada manusia tetapi di hadapan Tuhan bahwa apa yang kita katakan itu adalah benar. Nah, beda antara nazar dan sumpah adalah kalau nazar itu kita berjanji langsung kepada Tuhan. Sedangkan sumpah itu kita berjanji kepada orang lain di dalam nama Tuhan. Nah, sumpah adalah statement atau janji yang dilakukan secara sakral sebagai tanda bahwa apa yang kita katakan itu adalah kebenaran. Nah, dengan definisi seperti ini, maka di dalam hidup kita sesungguhnya beberapa kali mungkin kita mengucapkan sumpah. Waktu kita menikah, kita mengucapkan janji pernikahan. Nah, janji pernikahan itu kita ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat di dalam gereja. Berarti Tuhan dan jemaat itu menjadi saksi daripada janji kita itu. Dan itu adalah sumpah, Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam bahasa Inggris disebut wedding vow. Bukan wedding promise. Karena itu memang adalah sumpah. Waktu kita dibaptis, kita mengucapkan janji baptisan di hadapan Tuhan dan jemaat. Itu adalah sebuah nazar sekaligus juga sumpah yang kita ucapkan di dalam gereja. Ya, kalau kita tidak boleh bersumpah, itu berarti kita tidak boleh menjadi dokter, tidak boleh menjadi pejabat, tidak bisa menjadi saksi di pengadilan. Nah, kenapa kok sumpah itu diperlukan di dalam hidup kita? Sumpah itu diperlukan sebagai jaminan bahwa apa yang kita katakan itu adalah benar. Ya, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Sumpah itu menjadi pengokohan, menjadi jaminan bahwa apa yang kita katakan itu adalah benar. Nah, itu adalah sumpah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-6 itu disebutkan juga Allah mengikat dirinya dengan sumpah ketika dia berjanji kepada Abraham dan umat Allah. Untuk apa Allah juga bersumpah? Ibrani mengatakan untuk meyakinkan
mereka yang berhak menerima janji itu akan keputusan Allah. Ya, jadi Allah pun bersumpah. Allah bersumpah demi apa? Demi dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya Abraham dan juga umat Allah itu bisa yakin bahwa Allah akan betul-betul melaksanakan janjinya. Sumpah itu berguna, Bapak Ibu Saudara. Sumpah itu berguna, maka akan aneh sekali kalau memang kemudian sumpah itu dilarang. Lalu mengapa sekarang dalam surat Yakobus yang kita baca, dan juga perkataan Tuhan Yesus, sumpah itu kok seolah-olah kemudian dilarang? Apa maksudnya? Nah, konteks sosial dari ayat yang kita baca itu adalah bahwa rupanya orang-orang Yahudi pada zaman itu dengan gampangnya, dengan berani mengucapkan sumpah untuk ini, sumpah untuk itu, sumpah demi ini, sumpah demi itu, untuk meyakinkan orang-orang bahwa apa yang dikatakan itu akan ditepati. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang Yahudi ini yang dengan mudah bersumpah sini, bersumpah sana, ternyata tidak berani bersumpah di dalam nama Tuhan. Mereka bersumpah demi sorga, bersumpah demi bumi, atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka bersumpah demi Yerusalem, juga demi kepalanya. Padahal orang bersumpah itu seharusnya bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Jadi mereka berani bersumpah, mereka dengan enteng bersumpah. Tetapi mereka tidak berani bersumpah demi nama Tuhan Allah. Nah, kenapa begitu? Oh, bukan karena mereka takut menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, bukan. Tetapi supaya mereka kemudian bisa tidak menepatinya. Mereka tidak berani bersumpah demi nama Tuhan Allah. Mereka tidak mau melibatkan Tuhan dalam perkataannya. Supaya nanti kalau kepepet, mereka juga akan dengan mudah mengingkari perkataannya. Nah, itulah yang sebenarnya diingatkan oleh Yakobus dan juga Tuhan Yesus dalam nasihat mengenai sumpah. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh Bapak Ibu kita bersumpah. Karena sebenarnya memang boleh kita itu bersumpah. Ya, Imamat 19 ayat 12 mengatakan, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, berarti boleh kita bersumpah demi nama Tuhan. Tetapi yang tidak boleh adalah kita bersumpah dusta, kita bersumpah palsu, ataupun dengan gampang kemudian mengucapkan sumpah yang kita tidak bermaksud untuk menepatinya. Maka Yakobus dan juga Tuhan Yesus itu kemudian mengatakan, kalau iya, katakanlah iya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Nah, berarti apa? Berarti perkataan kita seharusnya itu konsisten dan dapat dipercaya. Sehingga kita tidak sedikit-sedikit butuh mengucapkan sumpah. Sesederhana ya atau tidak, itu seharusnya cukup. Kecuali memang diperlukan untuk kemudian kita bersumpah. Maka dengan kata lain, masalah sesungguhnya yang disoroti oleh Yakobus 5 ayat 12 ini adalah masalah integritas. Masalah integritas. Karena orang yang berintegritas itu adalah orang yang bisa konsisten dan selalu dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, integritas itu lebih dari sekedar kejujuran. Integritas itu lebih dari sekedar kata-kata. Masalah integritas adalah masalah keseluruhan hidup kita. Jonathan Lamb dalam bukunya mengatakan bahwa integritas adalah suatu kehidupan yang utuh, kehidupan yang integrated. Kehidupan di mana terdapat koherensi, terdapat keselarasan, atau tidak ada pertentangan di dalamnya. Hidup itu integratif, menyatu dengan utuh. Itu hidup yang berintegritas. Jadi ada kesatuan, ada keselarasan antara kepribadian, antara hidup dan juga apa yang kemudian diyakini atau diimani. Dan karakter seperti inilah yang ingin dikatakan oleh Yakobus dalam bagian yang kita baca. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi sekali lagi, apakah boleh orang Kristen bersumpah? Oh, tentu saja boleh, jika itu memang diperlukan.
Yang tidak boleh adalah kita bersumpah palsu atau kita kemudian dengan enteng mengucapkan sumpah yang kita tidak berniat sungguh-sungguh menepatinya. Dan yang lebih penting lagi adalah di sini adalah kita harus menjaga integritas. Hidup dan perkataan kita itu seharusnya konsisten dan selalu dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan lebih lanjut ayat ini, ada kata-kata yang bagi saya itu sangat menarik. Yakobus rupanya memulai ayat ini dengan mengatakan, tetapi yang terutama. Apa maksudnya? Yang terutama. Lebih utama dari apa? Ya, kenapa kok masalah integritas ini disebut yang terutama? Kalau Bapak Ibu nanti pulang dan membaca lagi surat Yakobus, Bapak Ibu juga akan mendapati bahwa ternyata pasal 5 ayat 12 ini tidak nyambung dengan bagian sebelumnya dan juga bagian setelahnya. Seolah-olah ayat 12 ini berdiri sendiri. Jadi sebelum ayat ini kan bicara soal kesabaran dalam penderitaan, sesuatu yang kita bahas minggu lalu. Dan setelah ayat ini yang tadi kita baca itu berbicara soal berdoa atau nasihat di dalam penderitaan. Tidak nyambung Bapak Ibu, pasal 5 ayat 12 ini dengan bagian sebelumnya maupun setelahnya. Jadi apa maksudnya yang terutama? Lebih utama dari apa? Bapak Ibu Saudara, ketika ayat ini dimulai dengan kalimat yang terutama, maka ini mengindikasikan bahwa masalah ini berkaitan dengan keseluruhan surat Yakobus. Sehingga dapat kita katakan bahwa masalah integritas, masalah keutuhan dari seluruh hidup kita adalah permasalahan yang mendasari setiap permasalahan etika yang disinggung oleh Yakobus dalam suratnya. Dan itulah mengapa disebutkan oleh Yakobus sebagai yang terutama. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, mengapa seseorang itu bisa memandang muka dan melakukan diskriminasi? Yakobus pasal yang kedua. Karena orang yang demikian itu melakukan pembedaan di dalam hatinya dan itu berangkat dari pikiran yang jahat. Berarti ada yang tidak selaras di dalam hatinya. Yang menilai orang berdasarkan harta dan apa yang dia pakai, padahal di saat yang sama telah diberitahukan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengapa seseorang bisa tidak menjaga lidahnya seperti dalam Yakobus pasal yang ketiga? Oleh karena bagaimana mungkin lidah yang sama itu dipakai untuk memuji Tuhan, tetapi juga dipakai untuk menghujat, mengutuk manusia. Seolah-olah dari mata air yang sama itu keluar dua macam air. Berarti sekali lagi ada yang tidak selaras di situ, ada percabangan. Ada percabangan sehingga dari lidah yang satu itu keluar berkat dan juga kutuk. Mengapa seseorang itu bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi justru doa yang seharusnya itu dipakai untuk sarana sebagai relasi dengan Tuhan, tetapi dipakai untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Yakobus pasal yang keempat. Berarti di situ di satu sisi ingin mendapatkan berkat Tuhan, tetapi kemudian bersahabat dengan dunia. Padahal persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Sekali lagi, ada yang tidak selaras di sini. Atau kita melihat juga yang menjadi tema sentral dari surat Yakobus, itu masalah menghidupi iman. Yakobus pasal yang kedua. Bagaimana bisa ada orang yang beriman, tetapi kemudian tidak menghidupinya? Mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak taat kepada Tuhan. Berarti ada disintegrasi, ada ketidakselarasan antara apa yang diimani, apa yang dihidupi, ada ketidakutuhan di dalam hidup. Sehingga iman itu tidak menjadi perbuatan. Dan inilah masalah yang disebutkan oleh Yakobus sebagai yang terutama. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara, permasalahan ini juga adalah permasalahan yang terutama untuk kita semua. Masalah disintegrasi, masalah gap, masalah jarak antara apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, apa yang kita imani, dengan apa yang kemudian kita lakukan dan kita katakan. Bapak Ibu Saudara,
yang mungkin sudah cukup lama menjadi Kristen, tentu tahu secara umum ya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, 10 hukum Allah, khotbah di bukit, perintah untuk saling mengasihi, perintah untuk mengampuni, kita tahu Bapak Ibu. Tetapi seringkali juga dengan mudahnya, dengan berbagai alasan, kemudian kita melakukan yang sebaliknya. Di tempat kerja kita, di jalan mungkin, di rumah kita, bahkan mungkin di dalam gereja. Dengan mudah ternyata kita itu bisa melakukan yang sebaliknya. Padahal di saat yang sama kita tahu apa yang seharusnya kita itu lakukan. Terkadang kita merasa, itu dosa yang kecil. Semua orang juga melakukannya dan tidak ada yang tahu. Tetapi itu memperlihatkan bahwa ada jarak. Jarak antara apa yang kita imani dengan apa yang kemudian kita lakukan atau kita katakan. Sekitar 3 tahun yang lalu ketika saya masih melayani di sebuah gereja di Jawa Tengah. Suatu kali dalam sebuah latihan menjelang Paskah di ruang ibadah. Sambil menunggu giliran, saya membuka iPad. Ya, saya buka naskah khotbah saya. Ya, karena saya hari Minggunya akan berkhotbah, jadi saya memanfaatkan waktu untuk persiapan khotbah. Nah, kemudian ada seorang jemaat yang lihat, lalu kemudian datang sama saya. Nanya, apa itu khotbah ya? Oh, saya malu-malu ya Bapak Ibu, saya bilang, oh iya ini khotbah. Terus kemudian dia bilang, wah khotbah terus ya? Melakukannya kapan? Waduh, saya kaget Bapak Ibu. Dan saya tersinggung. Saya ini hamba Tuhan. Bagaimana kok bisa dikata-katain begitu? Ya saya tahu sih dia bercanda. Betul memang dia percaya, kenal orangnya. Dia suka bercanda. Dan waktu dia ngomong dia juga senyum-senyum. Memang sedang bercanda. Tapi saya sangat tersinggung pada waktu itu. Sekalipun ya saya diam aja ya Bapak Ibu. Gak mungkin dong kita marah. Namun ketika malam hari, ketika saya mau tidur, saya baru sadar. Waduh, jangan-jangan betul. Apakah betul segala yang saya katakan di dalam khotbah itu memang betul-betul saya hidupi? Ataukah khotbah itu pada akhirnya hanya menjadi rangkaian kata-kata indah yang menyenangkan telinga? Wah, saya kira ini pergumulan yang memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu berjumpa dengan masalah ini. Masalah disintegrasi, masalah ketidakselarasan. Antara apa yang kita ketahui, apa yang kita imani, dengan apa yang kemudian kita hidupi. Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-7, itu dengan jujur sekali mengatakan, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang tidak aku kehendaki, yang aku benci, justru itu yang aku perbuat. Berarti ada disintegrasi, ada jarak antara apa yang diinginkan dan apa yang kemudian diperbuat. Paulus lalu kemudian melanjutkan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dan yang mengatakan ini adalah Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Problem disintegrasi, problem ketidakselarasan, itu di dalam diri masing-masing anak-anak Tuhan, bahkan dialami oleh Rasul besar seperti Paulus. Dan tentu kita tidak luput dari masalah ini. Bagaimanapun, masalah integritas, masalah keutuhan hidup, itu adalah masalah terutama yang sedang dan akan selalu kita jumpai. Lalu kalau begitu, bagaimana kita sekarang? Paulus kemudian melanjutkan di dalam surat Roma 8 ayat yang ketiga mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam hukum Taurat yang kamu ingin lakukan, tetapi kamu tidak pernah berhasil, karena tidak berdaya oleh daging, itu sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk kamu. Semuanya telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dan melalui karya Kristus itu, Paulus mengatakan, Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa, sehingga kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sehingga kuasa untuk menang, kuasa untuk melawan kedagingan, kuasa untuk hidup berintegritas, itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita melalui karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kemudian kita itu memandang kepada Kristus dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang berintegritas, yang menghidupi segala sesuatu yang memang kita itu imani. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Oleh karena Dia yang membawa kita kepada iman, dan Dia juga yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan di dalam karya Kristus yang memberikan kita itu iman. Iman itu anugerah, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus juga yang akan menolong kita menghidupi iman kita, agar iman kita itu tidak kemudian menjadi iman yang mati, tetapi iman yang disempurnakan oleh Dia. Maka mari Bapak Ibu, kita lakukan bagian kita. Berusaha hidup berintegritas dengan pertolongan Tuhan. Dan kita juga terus datang kepada Tuhan setiap kali kita bergumul dengan masalah integritas. Karena Dia yang akan menolong kita. Karena apa yang ingin kita lakukan tetapi tidak berhasil, sudah dilakukan oleh Dia. Bapak Ibu Saudara, sebagian besar dari kita tentu familiar dengan Bapak Reformasi Gereja Martin Luther. Martin Luther itu dulunya adalah seorang biarawan. Kehidupan biara itu banyak aturannya, Bapak Ibu, ya, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, harus berdoa, harus baca Alkitab, banyak sekali aturan. Hanya saja Luther di dalam pengalamannya menjadi biarawan, dia mendapati bahwa dia selalu gagal. Dia selalu gagal memenuhi segala tuntutan dari kehidupan biara. Yang ingin dia lakukan tidak pernah berhasil dilakukan secara konsisten. Sehingga kemudian dia takut sekali bahwa Tuhan itu akan menghukum dia karena tingkah lakunya. Sampai satu kali dia itu mengatakan, kalau ada biarawan yang dicemplungkan ke neraka karena tingkah lakunya, maka itu adalah saya. Martin Luther bergumul sekali dengan bagaimana melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sampai satu kali dalam pembacaan kitab suci dia menemukan esensi daripada Injil, yaitu kasih Allah di dalam Kristus bagi manusia. Dan sejak itu Luther mendapatkan penghiburannya. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, bukan tingkah laku agamawi di dalam biara. Beberapa tahun kemudian Tuhan memakai dia untuk melakukan reformasi gereja yang dimulai tanggal 31 Oktober 1517. Kemudian kurang lebih 4 tahun kemudian, Luther itu dipanggil ke kota Worms oleh Kaisar Charles untuk diadakan sebuah sidang, ya mungkin mirip sebuah sidang kode etik. Oleh karena waktu itu reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dianggap melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma. Luther dianggap sebagai seorang imam yang memberitakan ajaran sesat. Nah, sahabat-sahabat Luther pada waktu itu mencegah Luther untuk pergi. Luther, jangan pergi. Kamu jangan lupa apa yang mereka itu buat sama Jan Hus. Ya, 100 tahun sebelumnya ada orang yang namanya Jan Hus mencoba melakukan reformasi gereja. Dianggap sebagai pemberita ajaran sesat dan dihukum mati, dibakar hidup-hidup oleh gereja. Maka waktu itu semua orang berpikir Martin Luther akan bernasib sama seperti Jan Hus. Tetapi Luther tetap berangkat ke Worms. Ya, karena pada waktu itu dia yakin bahwa justru adalah Tuhan yang memanggil dia ke kota Worms untuk menyatakan imannya di dalam sidang yang akan diadakan itu. Singkat cerita, di detik-detik akhir sidang itu, wakil dari Paus itu menuntut Luther untuk menarik ajarannya. Dan kalau Luther menarik ajarannya, maka Luther akan dibebaskan. Tapi Luther selalu berpegang dan menunjuk
kepada Alkitab. Suara hatinya merasa dirinya itu terikat dengan firman Tuhan. Sehingga masakan ia akan mengatakan atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya. Di akhir pledoinya, Luther kemudian mengatakan, di sini aku berdiri. Aku tidak bisa melakukan yang lain. Semoga Tuhan menolong saya. Luther berdiri dengan teguh, tidak bisa melakukan yang lain. Ada integritas di dalam diri Luther. Dia tidak bisa mengatakan atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya yang sudah terikat dengan firman Tuhan. Oleh karena dirinya, di dalam pengalaman hidupnya, dirinya itu betul-betul mengalami kasih Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dan pada akhirnya, Tuhan menolong dia melakukan reformasi untuk gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini, kalau kita mengikuti berita, dunia kita di luar sana sedang krisis integritas. Dunia membutuhkan anak-anak Tuhan yang mendemonstrasikan imannya di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Dunia membutuhkan anak-anak Tuhan yang berintegritas. Sekiranya di dalam memasuki minggu yang baru ini, kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas dengan pertolongan Tuhan. Sekiranya Tuhan menolong kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Di dalam segala pergumulan kami, di tengah ketidakmampuan kami untuk melakukan apa yang bahkan kami itu yakini dan kami bahkan inginkan. Tapi puji syukur kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus telah melakukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Sehingga kami beroleh pengharapan. Sehingga kami beroleh kemampuan untuk menang akan kedagingan kami dan hidup berintegritas. Sekiranya masing-masing dari kami Tuhan, melalui firman yang Engkau titipkan kepada hamba-Mu ini, boleh berusaha sebaik-baiknya hidup benar di hadapan-Mu dengan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.